16 ya. Liben. Hadir. Ali Rashid. Hadir. Alif Fahruzin. Hadir Ustaz. Asra. Hadir Ustaz. Afisena. Bagus. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Oke, Afisena hadir. Hadir Ustaz. Emir. Hadir Ustaz. Faiz Rayawan. Rayawan. Hadir Ustaz. Tarik bin Siddiqna. Present. Fauzan Adi. Hadir Ustaz. Hasan Arrofi. Hadir Ustaz. Ibrahim. Hadir Ustaz. Ilham Zulkarnain. Hadir Ustaz. Irsyad. Hadir Ustaz. Yasbi. Hadir Ustaz. Arya. Hadir. Aga. Hadir Ustaz. Agung. Hadir Ustaz. Muhammad bin Ja'far. Farel Raisyad. Hadir Ustaz. Hadir, Ustaz. Oke. Gaus. Hadir. Ikrar Fiddin. Hadir. Muhris. Hadir. Raflian. Hadir Ustaz. Revanza. Hadir Ustaz. Oke. Hadir Ustaz. Oke. Rifti Akmal. Hadir Ustaz. Zidan Nurroyan. Hadir Ustaz. Zidan Fahru Rozi. Hadir Ustaz. Naufal Hubashi. Hadir Ustaz. Rizal Andita. Hadir Ustaz. Salim Abdurrahman. Hadir Ustaz. Umar Abdul Aziz. Hadir Ustaz. Salahuddin Akmal. Hadir Ustaz. Usman. Hadir Ustaz. Wildan Muzaffar. Wildan Muzaffar. Izin Ustaz. Izin kemana? Ke polisi Ustaz, ke kantor polisi. Waduh. Kenapa nih? Ngurus STNK atau nggak usah? STNK Ustaz. STNK-nya hilang, Ustaz. Wira Setia. Oke, gini ya. Saya luruskan dulu. Jadi kalau izin seperti itu nanti terserah wali kelasnya ya. Tapi di guru mapel di goib dulu. Jadi kalau ada yang tanya, enggak tak goib, tapi nanti biar wali kelas yang memutuskan. Karena izin hak ke wali kelas itu hanya izin sakit. Kalau izin di luar itu ke waka, ke kepala sekolah. Tuh, karena anak juga wali kelas, anak tahu. Anak-anak banyak yang izin walimah 2 orang. Itu gimana? Nah, nggak bisa kalau ke wali kelas. Wali kelas hanya izin sakit. Kalau di luar sakit itu silahkan ke waka kurikulum dulu. Ustadz Saifin Nuha. Itu. Jadi makanya kalau ada seperti ini, guru mapel gimana? Ya tak goib dulu. Nanti kalau ada protes, antum bisa menjelaskan. Oh kayak gitu. Just for your information. FYI. Okay guys. Kemarin the previous meeting we have kita sudah melihat video, tapi anak pengen lihat lagi untuk bentuk pertanyaan-pertanyaan ya, bentuk pertanyaan-pertanyaan sehingga antum akan kira-kira familiar dengan soal-soal dari personal letter itu seperti apa sih? Ya, soal-soal personal letter ya isinya berkaitan dengan surat, isinya seperti apa. Jadi jangan terkecoh dengan pilihan-pilihan ya, dengan pilihan-pilihan. Ustaz, ya. bukannya minggu kemarin belum nonton, Ustaz? Pokoknya sudah ya? Belum, Ustaz. Soalnya kan suaranya apa itu kalau nggak salah? Nggak kedengeran atau apa? Oh, sorry. Belum Ustaz. Belum, Ustaz. Baru sampai apa? Belum dari awal malah, Ustaz. Apa Yang gitu yang rusak pas lagi itu, lupa. Dari awal Ustaz. Belepek. Oke. Ah, pas itu belebek-belebek, Ustaz. Iya.
Bentar. Ini apa ini? Oke, oh ya, siap. Oke. Ini juga mute sebentar nih. Sama kan? Makanya ini tak mute aja. Untuk tujuan jenis-jenis ini udah nih. Yang ini sudah ini ya. Yang family ini sudah ya. Ini ya. Sudah kan? Ini sudah ya. Tipe-tipe sudah apa belum? Sudah, Dad. Sudah, ini sudah. Jadi Baru sampai di oke, antum sambil kita page berapa kemarin? Page 101. Antum sambil buka 101 sebentar aja, sebentar. 101 antum buka 101. Nah, in your book page 101 untuk tipe surat there are 9 types, 9 tipe ya. Ada penpal. Penpal itu intinya sahabat pena. Sahabat pena itu ya sahabat tapi bukan sahabat apa ya? Sahabat kita bertemu biasanya. Sahabat pena itu sahabat tapi mungkin kita tidak pernah bertemu, tapi kita bisa saling kirim surat untuk. Set, kalau misalnya saling WhatsAppan, Tat, itu sahabat WhatsApp nggak, Set? WhatsApp ini kan kemajuan teknologi ya. Untuk materi personal letter itu sudah ada dulu sebelum WhatsApp. Nah, tapi personal letter ini kan masih dipakai ya. Untuk WhatsApp itu kan media, itu alat di mana isinya kadang hanya chat dan lain sebagainya. Tapi, kadang beberapa orang juga menulis surat lewat WhatsApp. Antum kalau lihat BC, broadcast, itu kadang-kadang yang terhormat dari ini memberitahukan bahwa bla bla bla. Biasanya dari dinas kepolisian contoh, atau dari Jateng di BC kalau ada Sabtu di rumah, Minggu di rumah aja atau apa. Nah, kadang WhatsApp ini sebagai media, ya, media. Dia hanya media saja, media. Enggak ada sahabat WhatsApp, mungkin belum ada ya. Nah, sahabat dulu sebelum ada sebelum ada WhatsApp ini ada yang namanya sahabat pena. Kalau antum tahu mungkin dulu kan RA Kartini dengan temannya yang di luar negeri atau siapa dulu pernah punya sahabat pena. Biasanya ada forumnya. Mereka memang pengen beberapa orang memang pengen menulis untuk melatih bahasa, untuk ingin mengetahui daerah lain, dia saling menulis ini ya, menggunakan pen friend, sahabat pena. Kemudian fan mail. Nah, fan mail itu kan we send a letter to someone that we admire him. Kita mengaguminya. For example, for Cristiano Ronaldo or Lionel Messi or sekarang siapa ya, Taufik Hidayat sudah lewat, siapa ya yang berbulu tangkis yang terkenal di Indonesia sekarang, siapa, si Minion itu, siapa namanya, Kevin Sanjaya. Kevin Marcus ya. For example, you admire them a lot, and then ya sebagai penggemar kan biasanya pengen berkata-kata, pengen menulis sesuatu untuk Kevin. Lah itu kalau pakai WhatsApp kan nggak mungkin, kan mereka kan biasanya memprivate ini siapa, nggak tersebar kan. Tapi bagaimana caranya? Ya pakai surat. Ya, pakai surat ini kan bisa, ya entah itu bisa tersampaikan atau enggak, wallahu alam. Pokoknya kita kirim. Nah, dulu pernah cerita mungkin pas Roman Abramovich, pemilik Chelsea itu membeli Chelsea, terus ada penggemarnya, ada dia nulis surat kepada Roman Abramovich ini. Kalau intinya ya, seandainya pemain-pemain ini datang ke Chelsea tentunya lebih bagus. Ya, dan ternyata dari beberapa nama yang disebutkan sama fansnya ini betulan ada yang didatangkan, seperti Veron, Crespo dulu seperti itu. Dulu, antum masih udah lahir belum itu?
Udah lahir belum? Ya, dulu Roman Abramovich ini yang mengawali membeli klub Inggris, terus habis itu uangnya berlipat-lipat, itu awalnya Chelsea itu. Baru diikuti City, terus baru diikuti PSG, AS Monaco dan lain-lain. Tapi awalnya itu Chelsea tuh yang menghambur-hamburkan uang itu. Dulu kan beli pemain kan ya ngirit lah, kalau bisa ngirit gitu. Dulu 30 juta dolar pound, 30 juta pounds itu udah gede. Rio Ferdinand, ngomong bola itu. Udah dapat kakak sama Ronaldinho, Zat. Nah itu pokoknya. Ya. Itu fan mail. Fan mail seperti itu. Love letter, you know lah. Love letter itu apa? Surat cinta. Farewell ini surat perpisahan. Farewell. Farewell, ingat farewell itu goodbye, perpisahan. Farewell letter, perpisahan. For example ya. Contohnya you want to study abroad. You want to continue your study abroad. Abroad itu keluar negeri ya. Antum punya teman dekat yang antum belum sempat berpamitan, ya biasanya pakai WhatsApp ya. Sekarang pakai WhatsApp. Nah dulu pakai surat. Maaf nggak bisa bertemu untuk membicarakan lebih lanjut. Lah pokoknya anak sekeluarga, aku mau pergi ke luar negeri. Atau antum dan keluarga antum mau pergi ke luar negeri tapi belum sempat bertemu, belum sempat pakai surat, kirim surat. Itu surat perpisahan ya. Get well letter. Get well letter itu surat ya ucapan mendoakan semoga orang ini cepat sehat, cepat sembuh. Kan you don't have enough time to visit him, or you cannot visit your friend, nggak bisa mengunjungi, sakit nggak bisa mengunjungi, you send letter. Kamu kirim surat. Kalau WhatsApp sekarang kan WhatsApp ya, WhatsApp gitu. And then congratulations, selamat, surat ucapan selamat. Congratulations, surat ucapan selamat. And then apa lagi, family, keluarga, congratulations sudah. Thank you letter, ada juga thank you letter, ini nggak ada di sini. Thank you letter itu surat ucapan terima kasih. Ya, for example, your friend send you a gift, ya. Send you a gift, ngirim hadiah. Antum nggak ada kok ini tiba-tiba ngirim hadiah, ini bukan hadiah mal ya, ini ulang tahun dikirim hadiah. Nah, itu antum ngirim surat. Terima kasih atas ini. Itu kirim thank you. Kemudian ada di buku antum ada yang namanya condolence. Condolence letter itu surat bela sungkawa. Ya, antum menyatakan bahwa antum berduka cita. Cara mengucapkan berduka cita adalah menggunakan kata-kata I'm sorry to hear about. I'm sorry to hear about. Saya minta maaf. Bukan saya minta maaf, I'm sorry to hear. I'm sorry to hear artinya adalah saya turut berbela-sungkawa atas. Ya. Contohnya ayahnya meninggal ya, I'm sorry to hear about your father. Itu aku berbela-sungkawa. Oke. Tipe-tipe ada 9 di buku antum ada halaman 101. Jangan sampai tidak tahu. Bentuk soal nanti akan ada, contohnya akan ada soal, mungkin seperti itu ya, maybe. But because Mr. Amrullah will make the questions, not me. Contohnya ada surat, terus ada pertanyaan, what is the type of the letter? Surat di atas itu jenis apa, tipe apa? Kalau surat terima kasih berarti thank you letter. Isinya bela sungkawa berarti condolence letter. Isinya mengucapkan selamat jadi congratulation letter. Isinya mengucapkan perpisahan berarti farewell letter. Ya. Next ini family letter sudah, ini sudah. Oke, structure. Strukturnya jangan sampai tidak tahu ya, ada 8. There are 8 structures. Ada 8 struktur. First, yang pertama adalah nih address, alamat ya, address kanan atas, address. After that date, ini date, tanggal. 2 kan. 3 salutation and name ya, salutation, salam. Biasanya we say dear city. Dear ini
jangan tambahkan my. Kalau my dear Siti itu sayangku Siti. Antum boleh ngirim my dear tapi ke family member. Kan ada family letter tuh. Antum mengirim surat ke ibu, ya my dear mother. Ke ayah, my dear dad. Ke adik, ya my dear sister. Ya. Kalau ke keluarga boleh pakai my dear, pakai my. Tapi, but if you want to send letter to your friend or to someone that you respect, someone older than you, respect itu hormati. For example, you want to send the letter to Mr. Syiar. Antum di luar negeri, antum kirim surat mau contohnya mau balik Mahat ke Mahat, mau ngajar di Mahat gitu kan. Contoh aja, antum kirim surat ke Ustadz Umar. Jadi jangan my dear, tapi dear Mr. Dear Ustadz Umar, koma. Dear Ustadz Syiar, koma. Ya. After salutation and name itu ada introduction. Ya, introduction means pembukaan. Ya, ini pembukaan, introduction. Di sini it was great hearing from you. I hope you are doing well. Ini surat. Ya, and then after that we have body. Body of the letter itu artinya isi surat. Ya, badan surat boleh, badan surat. Tapi intinya adalah isi surat. Jadi kalau tahu isi itu apa? Mengisi itu fill of the letter, salah, bukan fill. Fill kan kata kerja, fill mengisi, FILL, bukan mengisi, tapi body. Ini dianggap badan surat, body of the letter. After that we have closing atau penutup, closing atau closure, ya. And then we have complementary clause. Complementary clause itu ya ini penutup lah ya. Seperti ini kan kalau di atas salutation, di bawah namanya complementary. Nanti kan cara nulisnya complementary. Di buku antum namanya signing off. Kemarin pas latihan tuh namanya signing off. Halaman 98, latihan 5. Itu ada signing off. But umumnya, generally, they call this one as complementary. Mereka menyebutnya complementary clause. After that, we have tanda tangan. Tanda tangan adalah signature. Untuk complementary clause, antum kan bisa pakai, ya bisa you may use your best friend atau your true friend, your loyal friend. Loyal friend itu sahabat setia. Your friend saja boleh. Kepada ibu berarti antum di sini your son. Ya, your son, koma. Atau your apa itu? Your beloved ya. Tulisannya beloved itu gimana? Anakmu tersayang, contohnya gitu. Anakmu tersayang. Kalau antum ngirim surat kepada orang tua, terus antum komplementarnya tulisnya anakmu tersayang. Anakmu tersayang, oh ini tadi. Jadi beloved. Your beloved son. Nah ini. Ini untuk if you want to send letter to your mother or your father, your beloved son, dari anakmu tersayang. Ya. Terus kalau ke orang yang lebih tua tadi, contohnya want to send letter to Mr. Umar or Mr. Ustadz Syiar, apa? Ya, bukan your beloved student ya. Pede sekali antum bilang your beloved student. Bilangnya sincerely aja, sincerely. Sincerely yours atau your sincerely boleh. Your sincerely atau sincerely aja. Nah ini sincerely ya, sincerely yours, your sincerely atau sincerely artinya setulus hati, dengan setulus hati ya. Itu sincerely yours-nya akhirnya harus ada S-nya yang atas Ya biasanya ini ada S-nya, your sincerely atau
Yours sincerely atau sincerely yours. And intinya dengan setulus hati. Ya, dengan setulus hati. Syukur Ustaz. Intinya itu. Terus kita ke Nah, kemarin sudah dibaca belum ini? Sudah dibaca belum? Halo? Ada yang masih ingat? Coba coba dibaca cepat Sutikno. Coba cepat aja. Dear Yang Siti gitu. Dear Siti, it was great hearing from you. I hope you are doing well. I felt surprised when I received a present from you. I felt excited as well. Anyway, I just wanted to thank for the present you gave me for my birthday. The book is really good and it influences me a lot. The story inspires me to do better in my life. I will show this book to my friends. I really miss it. Oh, our togetherness when we were in high school, where we spent the time together doing our favorite activities, swimming, cycling, and running. I hope I can visit you in the next holiday. I can't wait to meet you. Your best friend, Lisa. Okay, if there is a question, what type of the letter is this? Jika ada pertanyaan, surat tipe apa ini? Apa? What is the type of the letter? Tipenya apa ini? Surat jenis apa? Personal letter, Tat. Jenis. Ya ini personal letter, jenisnya. Tipe-tipe tadi loh, ada 9 tuh loh. Pen pal, fan mail, love, farewell, itu masuk surat mana? Pen pal. No. Not pen pal. Thank you. Nih, ada thank you. Betul sekali. Good. Kenapa? Lah ini Lisa itu Siti ngirim hadiah, ya kan? I felt surprised di paragraf awal. I felt surprised. Aku terkejut ketika when I received, aku menerima hadiah darimu. I felt excited as well. Aku juga sangat senang. Anyway, I just wanted to thank, ya, gitu kan? Anyway, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas hadiah. Oke. Intinya ini tentang terima kasih tentang telah dikirim hadiah berupa buku. The book is really good, bukunya sangat bagus, and it influences me a lot. Influences mempengaruhi. Influencer tuh Instagram, selebgram kan suka mempengaruhi itu. Beli ini, beli itu. Nah, influences itu mempengaruhi banyak, sangat. Jadi buku ini bentuk pertanyaan lagi ya. Anda melihat kalimat paragraf kedua, kalimat pertama. The book is really good and it influences me a lot. Kalau Anda buat pertanyaan, kata it, the word it refer to. Kata it ini menggantikan apa? Menunjuk apa? Jawabannya apa? It menunjuk ke Book. The book. Ya, seperti itu. Contoh, example of questions. Ya. The story inspires me. Ceritanya sangat mempengaruhiku untuk melakukan hal-hal lebih baik lagi di hidupku. To do better in my life. I will show this book to my friend. Aku akan menunjukkan buku ini ke teman-temanku. Terus penutupnya dia kasih feeling, perasaan dia agar si yang membaca ikut merasakan. Aku sangat merindukan kebersamaan kita ketika kita ada di sekolah. Kita menghabiskan waktu bersama-sama melakukan hal itu. Intinya kan Anda berkomunikasi lewat surat. Jadi ada teman, ya kita kirim perasaan kita, kangen gitu. Next kita ada yang namanya heading, bagian kepala surat. Untuk surat resmi formal letter, surat resmi itu ada kop. Kop itu heading. Kalau di sini karena tidak ada kop, maka headingnya berisi iklan. Bentar. Berisi iklan. Mana kok nggak jalan-jalan? Oke. Heading itu isinya adalah ditulis dulu ya. Is written in upper right or left. Jadi ditulis di sebelah
pojok kanan atas atau kiri atas. Isinya apa? Isinya adalah address sama date, kalimat sama tanggal. Nah, kok lemot ini. Tuh, ya, isinya adalah Ini buat formal letter, Ustaz. ini untuk personal letter. Personalnya. Personal apa Tadi kan formal? personal, pribadi. Kalau formal itu isinya kop surat. Antum tahu kop surat? Kalau antum ada surat mahat sama mana itu ada kopnya. Kopnya biasanya isinya lambang pondok, ada nama pondok, terus ada alamat pondok, itu namanya kop. Ini kan kita tidak ada kop surat, tapi adanya apa? Ya headingnya berupa kalimat, berupa alamat sama tanggal. Ya heading itu bagian kepala surat. Ada kepala, ada badan tuh, kepala. Next, kita ada, nah contoh ini, jadi headingnya ini. Next kita ke salutation greeting. Nah, salutation greeting. Nah, salutation. Oh, greetings itu apa? Greetings itu salam. Kalau antum salutation itu ya sama dengan greeting. Greetings. Contohnya sana beri salam sama Om ini ya, beri salam sama Pak D ini, ya kan? Beri salam sama mbahmu sana. Bahasa Inggrisnya adalah go greet, bukan go green ya. Go greet your uncle. Itu misalnya sana suruh kasih salam dulu sama paman. Itu go greet your uncle. Sana kasih salam lah. Greet itu salam, greeting ya salam. Ya, salutation, greetings. It is written in the left hand corner, ditulis di sebelah kiri. Biasanya ada dear, hi, hello, kasih nama, koma. Ya, kalau ke ibu ya dear mom, koma, dear dad, koma, hi dad, koma, hello dad, koma. Ya, kalau sama teman ya hey Amar, koma, hello Amar, koma, assalamualaikum Amar, koma. Ya, jangan lupa koma. Then followed by first name of the receiver and ended with koma. Diikuti oleh nama, kemudian diakhiri dengan koma. Salutation. Nah, dear city contohnya tadi ya. Next ke introduction. Introduction itu isinya kan pembukaan. Nah, apa yang kata-kata awalnya apa biasanya? Menanyakan kabar. Ask their condition. Antum tanya kabar. Antum boleh kata-kata sendiri ya. Ini hanya contoh-contoh. Contohnya pakai bahasa Indonesia kan, assalamualaikum, semoga kamu dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Protect. I hope you and your family always in a good. Itu kan kata-kata sendiri itu. Jadi saya assalamualaikum Amar, bagaimana kabarnya? How are you? Gitu kan? I hope, aku harap you and your family always selalu in a good condition, di kondisi yang baik, and may Allah always protect, selalu melindungimu. Contoh seperti itu. Ini hanya contoh. You may say, antum boleh ngomong, antum boleh nulis, how are you? Hope this letter finds you. Semoga surat ini sampai padamu. Thank you for your last letter. Ya, ini kalau membalas ya. Ini kalau membalas surat, reply letter. You may say, thank you for your last letter. Nah, surat balasan biasanya pakai ini, kalimat ketiga ini. Thank you for your last letter atau previous tuh. Previous kan sebelumnya. Your previous letter. Nah, aku sangat senang ketika mendengar, it was great hearing from you, gitu kan. Harus ini, jangan kalau ada pertanyaan, gimana kalau ini kemarin kan thank you for your present, itu surat balasan atau tidak? Nah, itu bukan. Kalau ada orang ngirim, contohnya tadi ya, ngirim apa tuh? Ngirim buku. Ternyata si Siti tadi cuma ngirim buku, nggak ngirim surat. Ya kan? Berarti itu tadi suratnya si siapa tadi? Itu siapa? Itu berarti bukan surat balasan, tapi memang dia mengirim surat. Harus antum kasih kata-kata thank you for your last letter atau previous letter. Antum kalau mau membalas seperti terima kasih atas suratmu sebelumnya, gitu kan.
It was good to hear from you. I am sorry I should have written earlier. Maksudnya aku minta maaf, aku seharusnya menulis lebih awal. I'm sorry. Haven't heard from you in a while, so I thought I will write a letter for you. Contohnya, kalau antum sudah lama nggak ketemu, nggak tahu nomor WA-nya, tapi yang masih ingat alamatnya, ya kan, antum mengirim surat ke dia, gimana kabarnya dan lain-lain. Contohnya, gitulah. Ya, ini introduction ya, seperti ini. Contoh lagi, body sekarang. Body itu badan, isi surat. Isinya apa? Isinya bisa alasan antum nulis surat itu apa. Pertama, di sini ada 2 paragraf. Nih, you can begin with telling your experience and tell your reason writing the letter in the first paragraph. Kalau di sini dibuat 2 paragraf. Paragraf pertama isinya adalah pengalaman-pengalaman antum tulis di situ. Contohnya pengalamannya senang terhadap bukunya, ya kan? Terus kemudian alasannya apa? Alasannya berterima kasih, contohnya gitu. Atau antum pindah ke kota, oh di sini bagus, gini-gini, alasannya apa? Alasannya ayo kapan main ke alasannya apa, alasan nulis surat karena biasanya apa ya? Ya ngundang atau kangen sama dia, ya. Gimana sih kabarnya? Tempat baru bagaimana? And then you can end the letter with clear ending stating or what you expect and your feeling. Dan bisa diakhiri dengan perasaan dan harapan. Ya, tadi di surat sebelumnya perasaannya adalah I miss our togetherness. Aku merindukan kebersamaan kita ketika masih di sekolah dulu. Ya, perasaan. Nah, kira-kira biar apa ya? Kira-kira ketika dia merasakan perasaan yang sama, contohnya kangen masa-masa dulu. Semoga intinya kan perasaannya, expect-nya apa? Biasanya semoga kamu membalas surat, gitu kan? Itu kan yang kita harapkan kan dibalas tuh. Kok biar dia membalas gimana? Ya perasaan kita biar sampai ke dia. Feeling. Jadi ada 2 paragraf. Pertama adalah alasan kenapa nulis surat, intinya apa. Kemudian paragraf kedua isinya harapan sama perasaan. Itu isi surat pribadi. Next. Nah ini contohnya kan. Ini alasan pengalaman dulu kan. Experience sama reason. Kan ada 2 paragraf. Paragraf pertama, first paragraph itu experience and reason. Experience artinya pengalaman, reason artinya alasan. Pengalamannya apa? Bukunya bagus, memengaruhiku, ya kan? Alasannya apa? Berterima kasih telah itu. Terus paragraf kedua isinya apa? Perasaan sama harapan. Perasaannya apa? I really miss our togetherness. Nah gitu. We spend ini mengingatkan. Harapannya semoga nulis membalas tahu biasanya. Nah, ini penutupnya. Penutupnya biasanya seperti ini. I'm looking forward to seeing you soon. Aku sudah nggak sabar bertemu denganmu. I'm waiting for quick reply. Aku menunggu balasan darimu juga. My best wishes from the coming test. Ini contohnya kalau I will write ini. Simple ya. Simple aja, Pak. Tidak mudah. Tidak susah. It's easy, piece of cake. Nah, complimentary. Nah, ini tadi salam penutup. Your friend, your truly, your lovingly, your love. If you write to your friend, but if you write to your teacher, to your headmaster, to someone that older than you, kayak sincerely, your best student. Pede sekali ya bilang. Iya, nggak apa-apa ya, pede. Nah, signature itu tanda tangan ya, tanda tangan dan nama. Signature. Nah, second letter, ada contoh lain. Oke, ini harus dibaca ini, baca pelan-pelan, diartikan ini. Tolong, please read the letter. Zidan Noroyan.
Hai Mick gitu. Yuk. Zidan Nurroyan? Silakan. Halo Zidan, come on. Read it. Zidan? Kenapa? Where is she? Kemana dia? Where is she? No, Zidan Farurezi, halo? Zidan Farurezi? Oke, Zidan Farurezi, go on. Lalu membaca, Hai Mick, gitu. Hai Mick. Dari awal itu, Sat. Yes. Hi, I do hope everything is well in your new city. It's only been a little while since you left, but everything already feels different. I really do hope that your new life is going well and you are ready to start senior high school. Yeah. Have you settled in already? Yeah. And do you like your neighborhood? It must be nice staying in a new house and having new friends. We have arranged a reunion, so look forward to next holiday. We're thinking about a road trip with a bunch of us, and it would be great if you take it along. Location suggestion are welcome. Yeah. We all miss you a lot. Mick. Have a fun time in school. Please write back when you get this. Yeah. I love here. How everything is going. How everything is going. Okay, good. Nah, your friend Johan. Ini kalau ini surat tipe apa? Jenis apa? Ini surat apa ini? Kalau ada teman-teman tadi ada kata pen, harusnya ini penpol ya. Ini harusnya penpol karena dari 9 tipe tadi tidak ada surat ke teman. Intinya ini kan mengundang ya, mengundang untuk akan ada reuni kan nggak ada itu. Adanya fan mail, love, get well, condolence, congratulations, thank you sama holiday celebration. Ini berarti bisa masuk ke penpol kalau ini. Kalau tidak ada jenis yang fan mail, love, ini masuknya ke penpol, sahabat pena. Mungkin ini sahabat pena, mungkin aja. Oke, Fauzan Adi diulangi, please read juga, please read Fauzan Adi. Yuk, Fauzan Adi baca. Hai Mick. Oke, your turn. Hai Mick. Silakan. Buka presentasi dulu gimana nih? Bismillah. I do hope everything is well in your new city. It's only been little while since you live, but everything already feels different. I really do hope that your new life is going well and you are ready to start senior high school. Have you settled in already? And do you like your neighborhood? It must be nice staying in new house and having friends. Have reunion. So look forward to the next holiday. We're thinking about a trip with a bunch of us. It would be great if you take along. Location suggestion are welcome. I'll miss you a lot. Make one time in school. Please write back when you get this. And all but how everything. Iya, good. Is going you friend. Oke, good. Nah, intinya surat ini kan antara Johan sama Mick ya. Maybe they are friends. Ya, maybe they were friends in junior high school. Mungkin mereka itu sahabat karena ada senior ya. Mick ini kan
mulai pindah ke tempat baru di SMA-nya. Mungkin kalau kita asosiasikan, kita kaitkan dengan situasi di sini ya, mungkin Mik sama John itu teman MDW, terus tapi si Miknya memutuskan pindah, pengen lanjut ke SMA umum, pengen ke IPA mungkin, terus pindah ke kota baru ternyata. Qadarullah orang tuanya pindah juga di kota baru. Nah, terus Johan ngirim surat ke Mik, ya. Intinya mereka mau ngadain road trip, this one, road trip. Road trip itu piknik tapi perjalanan. Intinya kalau piknik kan dekat ya, mungkin dekat. Kalau road trip ini lebih ke menikmati perjalanannya, alias jalannya jauh. Kalau Anda melihat kata-kata touring ya, touring motor itu kan ya itu sama kayak road trip, tapi road trip itu lebih ke pakai mobil pribadi bareng-bareng di mobil tersebut. Ya, ke mungkin road trip tuh Lombok, tuh mana ya? Tuh Aceh atau Raja Ampat, I don't know. Tapi mereka pengen lebih dari sehari jalan-jalan pakai mobil bareng-bareng. Bareng-bareng sama siapa? Ini reuniannya bukan reuni satu angkatan ya, tapi a bunch of us. Dari paragraf ketiga ada kalimat kedua, second sentence di paragraf ketiga. We are thinking about a road trip with bunch of us. Jadi ini kalau Anda buat pertanyaan ya, apakah Johan berencana mengadakan reuni satu angkatan? Apakah itu? Ya enggak, tapi hanya si geng mereka saja. Bunch of us itu artinya kita aja. Jadi Johan sama Mik mungkin dulu MTW-nya ngegeng, punya sekelompok itulah. Teman-teman dekat, ya kalau nggak mau dikatakan ngegeng, ya mungkin mereka dikatakan teman-teman dekat yang selalu ya di kamar atau taulah itu. With bunch of us, ya. Coba artikan dulu pelan-pelan. Ilham, please translate into bahasa Indonesia. Apa Ilham? Yuk. I do hope everything. Langsung diartikan, nggak usah dibaca. Aku berharap segala sesuatu baik. Semuanya baik di kota barumu. Ya. Rasanya baru sebentar. Aku sejak engkau meninggalkan, tapi engkau pergi gitu loh. Ya, setelah kau pergi, tetapi segala sesuatu telah siap. Telah siap. Sesuatunya telah terasa berbeda. Feels itu kan merasa. Different berbeda. Jadi baru sebentar rasanya kamu pergi, tapi semuanya sudah tidak sama lagi, sudah terasa berbeda. Terus? Aku sangat berharap bahwa kehidupan barumu akan jalan lebih baik dan kau siap untuk sekolah di SMA. SMA baru ya, sekolah. Terus, settle in itu menetap. Apakah kamu sudah menetap, gitu kan? Apakah kamu sudah menetap dan apakah kamu suka lingkunganmu? Itu pasti sangat menyenangkan di rumah baru dan memiliki teman-teman baru. Okay, good. Neighborhood itu kalau neighbor and ini baca nei bukan neig ya. GH-nya seperti hilang. Nei aja. Neighbor, O baca E. Neighborhood. Ini double O bacanya O. Neighborhood. Neighbor, kalau neighbor itu tetangga. Itu neighbor. Hood itu lebih ke lingkungan. Brotherhood, persaudaraan. Hood. Nah, neighborhood ini lebih ke lingkungan. Apakah kamu suka lingkunganmu, lingkungan sekitarmu, kiri kananmu gimana? Gitu. Lanjut, Ilham. Mengatur. Kami telah mengatur sebuah pertemuan ya. Reuni. Look forward itu hope HOPE, berharap. Kami berharap pada liburan yang akan datang. Ya. Kita berpikir akan pergi ke
akan mengadakan perjalanan dengan bunch kita saja. Dengan kita saja. Dan mungkin itu akan terasa lebih menyenangkan jika kamu bergabung, ikut serta. Mau bergabung, oke. Terus tempat akan ditentukan. Bukan. Saran tentang lokasi sangat diterima. Sangat diterima, oke. Iya, saran akan lokasi sangat kami terima. Nah, ini ada kalimat kedua di paragraf ketiga. Ada kata-kata it would be great if you take along. Kata it refer to apa? It menunjuk ke nunggu apa? Ayo, yang lain juga boleh jawab. Kata it itu menunjuk ke siapa? Menunjuk ke apa? Di kalimat kedua paragraf ketiga. It refers to reunion. Holiday. Road trip. Road trip. Road trip. Ya. It would be great if you take along. Apa? Ini sangat menyenangkan jika kamu mau bergabung. Ya, ini tuh apa? Ini ke road trip-nya, perjalanan tersebut. Karena mungkin saja kalau Mick nggak ikut pun mereka tetap akan road trip, gitu kan? Oke. Location and suggestion are welcome. Ya, saran, usulan lokasi sangat kami terima. We all miss you a lot. Kami sangat merindukanmu, Mick. Have fun time in school, semoga waktumu menyenangkan di sekolah, and please write back when you get this. Jadi harapannya Mick, nih ingat ya tadi ya di akhir-akhir itu kan ada istilahnya perasaan sama harapan. Perasaannya apa? Kami merindukanmu. Harapannya apa? Semoga kamu mempunyai waktu yang menyenangkan di sekolah-sekolah. Ya. Penutupnya, I'd love to ya ini. Please write back when you get this. Tolong tulis surat ketika kamu menerima ini. I'd love hear all about everything, how everything is going. Jadi harapannya Johan tuh Mick segera jawab dan pengen mendengar keadaan Mick sekarang itu bagaimana, lingkungannya bagaimana, sekolah barunya bagaimana, teman-teman barunya bagaimana. Terus usulannya mengenai road tripnya bagaimana? Dia mau ngasih saran tempat gimana? Ya. Kemudian ini ada pertanyaan. Coba. Liben dibaca. Please read Liben. Question. The first question. Kayak soal 1. Johan feels everything different since A, B, C, D. Anu baca dulu pilihannya terus jawab. A. They all moved to another city. B. He passed his student junior high school. C. They passed their junior high school. D. Mick left them to live in another city. A. A reunion has already been talked about. Oke. Arti dari pertanyaan itu apa sih? Johan merasa berbeda ketika sejak Johan merasa semuanya berbeda sejak titik-titik. Your answer? D. Mick left them to live in another city. Mick meninggalkan mereka untuk tinggal di kota lain. Good. Jadi salah satu bentuk pertanyaannya seperti itu. Kalau surat pribadi isinya seperti itu. Ya. Ada di mana ini? Ada di paragraf pertama. Mana dia? Oh, nih. It's only been well since you left, but everything is okay, itu ya. Itu jawabannya. So, since. Nah, oke. Next, kita ke ini. Ali Rashid, Rido, please read the second questions. Ali Rashid. What does Johan hope for Mick after he gets the letter? Artinya apa? Apa yang Johan harapkan pada Mick pada Mick setelah dia
mendapat Oke. suratnya. Oke. Antum baca ABCDE-nya terus jawabannya apa? Yuk. Gitu. A. Mick hopes that his new life is going well. B. Mick will have a fun time in school. C. Mick will send back Johan's letter. D. Mick will move back soon. E. Mick will write back. So, what is the answer? Ali. Jawabannya yang mana, Ali? Sudah selesai nih waktunya. Time is up. Ayo. Time is up. Yang? ABCDE yang mana? Bel. Yang mana, Ali? Yang E. Ini. Mick hopes that his new life is going well itu. Jawaban yang tepat adalah, ada yang mau ngasih ide? What is the correct answer? E. Itu apa? Mick will Right back. Right back. Itu jawabannya. Kok bisa? Yuk kita bisa ya. Apa yang Johan harapkan setelah Mick menerima surat tadi di akhir-akhir ada gitu. Hope you will write back. Menulis kembali. Maksudnya menulis apa ya? Membalas write back. Bukan yang C. Kalau yang C itu Mick will send back Johan letter. Maksudnya kalau yang C itu ketika Mick dapat suratnya itu dikembalikan ke Johan. Itu yang C. Ya, ada kok bukan A, B atau D, ada di sini. Ini. Oh, ini. Nih. Heva, please write back when you get this. Apa yang Johan harapkan ketika Mick menerima suratnya. Receive the letter. Jadi harapannya Mick write back. Oke. So that's all for today, guys. Nanti kita lanjutkan sedikit latihan. That's all for today. See you next meeting. Let's close our meeting today. Biasanya doa Afatul Majelis. Saya tidak buka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Pertanyaannya disimpan dulu untuk besok kalau ada pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat. Silakan Ustaz.